Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu ila an-nasi ajma'in. Wa qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan masih membahas Kitabut Tauhid karya besar Imam Al-Mujaddidil Ummah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah masuki bab qaulullahi azza wa jal, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti dirimu dengan kawan-kawannya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika kamu benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bab ini ikhwata fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jalla menjelaskan kepada kita tentang ibadah hati. Bahwa ibadah hati juga sama dengan ibadah badan, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan muallif rahimahullahu ta'ala di sini menjelaskan di antara ibadah hati yang tidak boleh disimpangkan kecuali kepada Allah adalah al-khawfu, rasa takut. Jadi rasa takut, kata para ulama, adalah sebesar-besarnya ibadah hati. Jadi rasa takut itu min a'zamil ibadatil qalbiyah, sebesar-besarnya, seagung-agungnya ibadah hati yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takut juga sesuatu yang terpuji. Jikalau rasa takut ini dibawa oleh pemiliknya untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi maksiat, maka sifat takut ini berpahala di hadapan Allah azza wa jalla selama tadi, dengan takutnya mengantarkan dia kepada ketaatan, dan dengan takutnya pula dia meninggalkan kemaksiatan. Sebab kalau seandainya rasa takut ini justru seseorang terhalang dari ketaatan dan terhalang untuk meninggalkan maksiat, maka takut tidak terpuji lagi, maka tercela. Nanti bisa terjerumus kepada syirik, bisa terjerumus kepada hal yang diharamkan, dan bisa juga dianggap maksiat. Dan rasa takut sendiri ikhwatu fiddin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bisa seseorang itu putus asa dari rahmat Allah azza wa jalla, dan ini tidak boleh. Ada rasa takut yang bisa seseorang itu berputus asa dari rahmat Allah azza wa jalla, seperti mamanya seorang yang sudah banyak maksiat kepada Allah, kemudian dia menyangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk mengampuni dosanya, sehingga akhirnya rasa takut itulah yang kemudian menghinggapi dirinya, akhirnya futur terhadap rahmat Allah. Banyak orang yang seperti itu gitu kan. Orang yang sudah banyak dosanya kemudian ingin bertobat, takut tidak diterima, akhirnya malah futur. Ya. Maka takut adalah tauhid, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita boleh buat bab dalam bab ini, bab khaufun minallah. Jadi bab ini berbicara tentang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takut ini ikhwah fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jalla terbagi menjadi 3. Rasa takut itu terbagi menjadi 3. Yang pertama al-khaufus sir, rasa takut yang tersembunyi.
Lah, rasa takut yang tersembunyi ini seperti seseorang yang meyakini bahwa akan sampainya sebuah bahaya kepada dia tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab yang jelas gitu. Kemudian dia merasa takut bahwa akan tertimpa padanya sesuatu yang akan menyakitkan dirinya. Seperti umpamanya seorang melewati sebuah pohon keramat gitu kan. Kemudian dia takut kepada pohon itu kalau di dalam pohon itu ada sesuatu yang menyakiti dirinya, membuat sial dirinya gitu kan. Mungkin kesambet atau apa gitu kan. Lah ini khaufus sir, ini bisa syirik. Ya. Bisa jatuh ke dalam kesyirikan yang seperti itu. Seperti kalau antum melihat di tempat-tempat yang dikeramatkan di negeri kita ini, kayak di keraton-keraton di Jawa gitu kan, terkadang ada aturan-aturan yang aneh gitu kan. Aturan-aturan masuk harus melepas sandal, atau mungkin keluar tidak boleh membelakangi gitu kan. Atau macam mana lah, kalau ini dilanggar akan terjadi sesuatu. Nah, ini takut sir namanya, bisa menjerumuskan pelakunya kepada kesyirikan. Ya. Yang kedua, takut sehingga dia meninggalkan hal-hal yang wajib. Seperti seseorang takut kepada sebagian manusia yang tidak ada udzur syar'i gitu kan. Dia takut ke masjid karena takut umpamanya ketemu dengan orang yang saya nggak suka dengan dia, males saya, akhirnya nggak mau ke masjid hanya gara-gara kita lewat ke rumah orang itu kita nggak suka gitu. Nah, ini akhirnya kan meninggalkan kewajiban gitu kan. Nah ini takut yang diharamkan, nggak boleh yang seperti ini, karena nggak ada udzur syar'i. Dia takut kepada dia, apa urusannya Anda dengan dia gitu kan. Kita kan mau sholat gitu ke sana. Kemudian yang ketiga ada takut tabiat. Ini tidak ada masalah karena manusia itu secara tabiat memang Allah berikan rasa takut gitu. Seperti takut, ada orang takut kecoa, ada orang takut ular, ada orang takut binatang buas gitu kan. Termasuk juga takut setan yang seseorang itu tidak melakukan hal-hal yang syirik atau yang haram. Ya, takut setan gitu kan. Seseorang lewat kuburan takut, tidak ada masalah gitu. Selama tidak ada keyakinan bahwa akan tertimpa sesuatu kepada dia, itu namanya bisa menjerumuskan kepada syirik gitu kan. Tapi kalau hanya takut saja, karena setan kan musuh, sama seperti musuh kita takut sama musuh, nah gitu, nggak ada masalah. Takut sama musuh, takut sama orang yang ngancam kita gitu, itu takut tabiat namanya. Selama tidak melakukan hal-hal yang menjerumuskan kepada syirik dan yang diharamkan. Taib, kita akan bahas bab ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitan." Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti dirimu, ya, yang menakut-nakuti dirimu dengan kawan-kawannya. Lah di sini ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi memang tugas syaitan menakut-nakuti hamba-hamba Allah Azza wa Jalla supaya terjerumus kepada kesyirikan, dan itu target pertama. Syaitan itu menakuti hamba Allah bagaimana dengan ketakutannya akhirnya dia melakukan kesyirikan. Ini target pertama di sini dulu syaitan itu. Kenapa? Karena kesyirikan inilah yang kemudian mencabut asal tauhid. Ya, karena syaitan itu dia akan memprioritaskan kepada hambanya bagaimana hambanya ini mengingkari Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan gitu kan, nakut-nakuti dia, akhirnya rasa takutnya datang ke dukun gitu kan, rasa takutnya minta jimat dan yang lainnya, sampai akhirnya hilanglah tauhid pada dirinya sehingga terjerumus kepada kesyirikan. Kalau memang itu tidak tercapai, maka kemudian baru setan akan mengarahkan rasa takutnya agar orang itu melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya, karena hal-hal yang diharamkan juga bisa meniadakan kesempurnaan tauhid. Ya, kesempurnaan tauhid seperti tadi, seseorang mau ke masjid akhirnya enggak jadi hanya karena takut ketemu dengan orang yang kita benci. Nah, itu takut mengantarkan kepada yang diharamkan. Memang tidak mengeluarkan dari asal tauhid, tetapi menghilangkan kesempurnaan tauhid. Nah, ini target syaitan seperti itu. Ataupun syaitan menakut-nakuti hamba-hambanya seperti tidak
tidak boleh bersedekah, gitu kan? Seperti Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanji-janjikan kepadamu kalau seandainya engkau infak, maka engkau akan miskin, ya kan? Wa ya'murukum bil fahsya, akhirnya kemudian memerintahkan untuk tidak bersedekah. Ya, ini juga rasa takut tidak bersedekah yang kemudian takut kemiskinan karena godaan syaitan. Ini juga takut yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Ya, ada orang yang takut infak karena miskin. Nah, ini juga pengaruh daripada syaitan. Ataupun secara umum, ikhwan, syaitan itu memang tugasnya menakut-nakuti kita gitu. Dalam rumah saja terkadang syaitan itu menakut-nakuti orang-orang yang takut, orang-orang yang tidak punya tauhid. Terkadang masuk dalam bayangan, terkadang masuk dalam angin, terkadang masuk dalam suara gitu kan. Sehingga bagi penakut mungkin suara, dia bisa takut gara-gara suara gitu. Di belakang ada kucing nabrak kaleng gitu kan. Terkadang orang takut gitu kan. Akhirnya nggak berani ke dapur. Padahal kucing saja nabrak kaleng. Atau suara angin gitu kan. Karena rumah kita dari seng akhirnya bunyi gitu. Terkadang rasa takut ada, atau mungkin bayang-bayang gitu. Pohon kita terlalu besar, akhirnya ada bayang-bayangnya, padahal itu bayang-bayang pohon saja. Kalau penakut pasti takut. Lah itu yang dikehendaki syaitan seperti itu. Akhirnya kemudian mengarahkan rasa takutnya kepada Allah, akhirnya menguatnya rasa takutnya kepada syaitan. Nah, itulah memang tugasnya syaitan. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Maka Allah tegaskan dalam tauhidnya di sini, fala takhafuhum. Ya, jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Lah dari sini jelas bahwa takut itu ibadah. Takut itu adalah ibadah. Kenapa takut ibadah? Karena dikait-kaitkan dengan keimanan. Ya kan? Kenapa takut ibadah? Di mana tidak boleh disimpangkan kecuali kepada Allah? Karena tanda seorang mukmin hanyalah takut kepada Allah. Nah, karena termasuk alamatul iman, alamat keimanan seseorang adalah takut kepada Allah. Maka Allah menyatakan bahwa takut itu ibadah. Maka karena takut ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini dijelaskan oleh para ulama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Syekh Saleh Al-Syekh sekarang menjadi ketua ini ya, Lajnah Daimah, mufti kerajaan Saudi. Beliau mencontohkan tentang takut yang menjerumuskan pelakunya kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau seperti mengatakan seseorang di Mesir itu ada kuburan namanya kuburan Syekh Badawi. Di Mesir itu ada kuburan Syekh Badawi. Lah biasanya orang-orang itu mereka datang ke kuburan Syekh Badawi ini, kemudian mereka berzikir dan macam-macam lah gitu kan, dan meminta sesuatu kepada kuburan itu. Meminta sesuatu kepada kuburan itu supaya tidak celaka, supaya selamat, macam-macam lah gitu kan. Lah artinya ini juga terjadi di Mesir gitu kan. Kalau di negeri kita nggak aneh lah. Kalau di negeri kita kan, memang di negeri kita ini gudangnya kesyirikan kalau boleh saya katakan kan. Mulai dari syirik paling besar sampai syirik sendal capit pun ada gitu kan. Semua ada lengkap di negeri kita ini. Silahkan, apa yang nggak ada di negeri kita? Ya wajar karena memang datangnya Islam ke negeri kita ini memang belakangan ya. Yang sebelumnya memang agamanya Hindu dan Buddha, animisme, dinamisme, percaya kepada pohon macam-macam gitu. Sehingga untuk merubah kepercayaan itu memang tidak mudah gitu. Seperti jangan lagi merubah kepercayaan orang yang beragama lain masuk ke dalam Islam. Terkadang orang yang Islam saja kita sodorkan pemahaman yang hak, sunnah gitu kan, yang sesuai dengan pemahaman salaf. Itu untuk menerima itu seolah-olah pindah agama gitu kan. Seolah-olah dia berpindah agama gitu. Seolah agama saya dulu sesat, nah sekarang kena salaf jadi hak gitu kan. Padahal sama-sama muslim gitu. Niatnya kan hanya meluruskan saja yang salah, tapi kan perasaannya seolah-olah pindah agama gitu. Yang ini saja susah gitu, yang sama-sama muslim diarahkan kepada Quran dan Sunnah, apalagi yang jelas-jelas bukan muslim gitu, bukan Islam, ajarannya memang ajaran Hindu, Buddha, animisme, dinamisme kan, sehingga untuk merubah menjadi agama tauhid itu memang perlu proses. Makanya wajar kalau kita lihat kebiasaan-kebiasaan orang-orang ini masih ada di negeri kita ini, dan yang mengerjakan seorang muslim. Coba antum bisa lihat di
daerah-daerah pesisir pantai selatan gitu kan. Ada acara larungan yang melempar kepala kerbau. Yang berdoa di situ bukan orang Hindu, ya kan? Yang berdoa bukan orang bodoh, bukan orang Buddha, bukan orang-orang musyrik lah kita katakan. Yang berdoa juga ustadz di situ. Ya pakai peci juga gitu kan, pakai pakaian koko juga gitu, doanya pakai Fatihah juga gitu kan. Lah, ini kan ajaran-ajaran yang bukan dari Islam. Dari mana ajaran ini datang coba? Ya. Belum lagi kemudian kebiasaan-kebiasaan yang ma'ruf. Terkadang wanita yang mengandung 7 bulan, masih ada saja di negeri kita ini yang kemudian masih ikut ajaran sebelum Islam. Mereka dimandikan, kemudian nginjak telur, karena mandi injak telur itu bagus digoreng gitu kan. Belum lagi kemudian dibuat macam-macam. Saya waktu ziarah di Banyuwangi dulu, saya kebetulan ada saudara juga di sana gitu kan. Saya lihat ada tetangga buat kayak gitu. Jadi dia hamil sekitar 6-7 bulan tuh begitu juga. Jadi diarak-arak, dimandiin, ya kemudian dengan keyakinan supaya sehat bayinya, dengan keyakinan supaya bayinya ganteng, dengan keyakinan supaya macam-macam keyakinan lah orang sana itu. Ya, artinya kan kalau kita menelusur kepada ajaran Islam, nggak ada syariat yang seperti itu. Justru para ulama mengajarkan kalau seorang wanita yang sedang hamil gitu kan, dari awal ditiupkan roh, disuruh untuk banyak-banyak baca Quran, kemudian mendengarkan Al-Quran. Sehingga ketika bayi itu lahir, sehingga sudah terekam. Sehingga kalau orang mengajarkan Quran kepada anak kita lebih mudah gitu. Karena sejak bayi sudah direkamkan bahasa-bahasa Quran. Itu yang banyak dilakukan para ulama. Bukan seperti ini. Ya. Ada juga yang kemudian mereka meyakini mungkinlah yang ingin tidak terjerumus kepada hal-hal adat istiadat yang di luar Islam. Terkadang mereka buat bid'ah. Kami sih tidak melakukan itu Ustaz. Cuman kami baca surah Yusuf. Gitu. Ya, kalau mereka mungkin menginginkan anak-anak mereka seperti Arjuna, kami menginginkan anak kita seperti Nabi Yusuf. Akhirnya baca surat Yusuf. Baca surat Yusuf kan. Banyak kan orang-orang yang kemudian seolah-olah memang disyariatkan, enggak ada satupun hadis, baik yang sahih ataupun yang lemah sekalipun atau yang maudhu lah sekalipun, yang menyuruh kita untuk membaca surah Yusuf ketika hamil 7 bulan. Enggak ada satupun. Hadis lemah aja nggak ada, hadis palsu pun tak ada. Gitu. Dari mana datangnya coba? Ya kan? Berarti ini kan pandai-pandai saja orang itu mereka-reka agama. Agama ini dibawa ke perasaan soal seperti itu. Maka kita katakan kembali bahwa itu semua muaranya ada dalam ayat ini, ya kan? Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Karena setan yang menakut-nakuti hamba-hambanya, ya. Makanya Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Taib. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, kata Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan wa min kaidi aduwillah annahu yukhawwiful mu'minin min jundihi wa awliya'ihi li'alla yujahiduhum wa la ya'muruhum bil ma'ruf wa la yanhaunahum anil munkar. Wa akhbara ta'ala anna hadha min kaidi syaitan wa takhwifihi wa nahana an nakhafuhum. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, termasuk makar dari musuh Allah, syaitan dan yang lainnya, adalah menakut-nakuti orang-orang yang beriman dari tentaranya dan kawan-kawannya. Di mana mereka menakut-nakuti dengan cara apa? Agar jangan berjihad melawan mereka, dan jangan memerintahkan untuk melakukan kebaikan, dan jangan pula mencegah dari kemungkaran. Itu termasuk bentuk bagaimana syaitan itu menakut-nakuti hambanya. Ketika seorang berdakwah kemudian hendak menyampaikan kebenaran gitu kan, maka syaitan akan datang, jangan disampaikan, ya kan? Nanti kalau disampaikan memecah belah kaum muslimin. Nanti kalau disampaikan kamu akan dikucilkan. Nanti kalau disampaikan kamu akan disakiti, akan diusir, akan dihina, akan dicaci, akan dimaki. Nah, seperti itulah syaitan. Ya, syaitan menghalang-halangi seorang dai untuk berdakwah menyampaikan yang hak. Ya. Ataupun seseorang syaitan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, menakut-nakuti hambanya agar tidak melakukan kemungkaran, agar tidak mencegah kemungkaran.
biarkan saja, ya gitu kan. Seperti kisah siapa? Kisah Bani Israel yang akhirnya dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla menjadi kera, gitu kan. Itu kan terbagi menjadi tiga kelompok. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hari Sabtu sebagai hari istimewa bagi orang-orang Yahudi, ada sebagian Yahudi yang mereka tinggal di pesisir pantai, di mana mereka biasa kalau mencari ma'isyah, karena di tepi pantai tentu mereka para pelaut gitu kan, karena tidak mungkin mereka bertani gitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguji mereka agar jangan mencari ikan di hari Sabtu, karena hari Sabtu hari istimewa bagi mereka. Mereka disuruh untuk pergi ke sinagog untuk beribadah saja gitu kan. Mereka nggak boleh, diputus aktivitas mereka, nggak boleh cari ma'isyah pada hari Sabtu. Hari yang lain silahkan gitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan cara apa? Dengan cara hari Sabtu ini ikannya nampak gitu kan, loncat-loncat di laut, yang di hari biasa tidak nampak ikan itu. Sehingga akhirnya kemudian mereka membuat khilah, membuat semacam makar kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka pasang jaring hari Jumat, untuk ikan hari Sabtu diambilnya hari Ahad gitu kan. Lah, terus seperti itu mereka berjalan, tetapi tidak juga maksudnya dipermasalahkan, tidak ada tanda-tanda azab Allah akan datang gitu kan. Ya, sehingga akhirnya sampailah karena mereka merasa bahwa tangkapan ikan itu hari Sabtu walaupun pasang jaring hari Jumat dan diambilnya hari Ahad gitu kan. Akhirnya karena merasa tidak ada azab Allah Subhanahu wa taala, mereka akhirnya berani langsung mengambil ikan hari Sabtu. Ya. Ketika itu manusia terbagi menjadi tiga. Pertama, orang yang cari ikan hari Sabtu. Yang kedua, orang yang tidak mengingkari kemungkaran. Biarin saja, gitu kan. Kalau toh mereka juga salah, nanti azab Allah akan sampai kepada mereka. Ya. Kelompok yang ketiga, kelompok yang ingin mencegah mereka. Ya. Kelompok yang ingin mencegah mereka. Jadi ketika itu terjadi tiga kelompok gitu. Kelompok yang melakukan maksiat, kelompok yang membiarkan maksiat, dan kelompok orang yang hendak mencegah kemaksiatan. Akhirnya yang dua kelompok tadi Allah Subhanahu wa taala kutuk gitu kan. Yang langsung nyari ikan Allah kutuk menjadi qiradatan khasiin, menjadi kera-kera yang dihinakan. Orang yang membiarkan kemungkaran Allah kutuk menjadi babi, ya kan? Dan yang selamat adalah orang-orang yang senantiasa mengingkari kemungkaran. Nah, itu syaitan, ikhwan. Jadi syaitan di sini memerintahkan orang untuk supaya tidak mencegah kemungkaran. Baik, kemudian mu'alif rahimahullahu taala menjelaskan bab selanjutnya, ayat selanjutnya dalam bab ini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah tiada lain hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata-kata wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata walam yahsya illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athiyah. Beliau mengatakan yuridu khasyata ta'dim. Yuridu khasyata ta'dim wal ibadata wat ta'ah. Wala mahalata anna al-insan yakhsal muhadhira dunyawiyah wa yanbaghi an yakhsha fi dzalika kullu qada'ullah wa tasrifuh. Kata Ibnu Athiyah, beliau mengatakan yang dimaksud walam yakhsha illallah adalah khasyata ta'dhim. Rasa takut yang mengantarkan kepada ta'zim, mengagungkan Allah. Dan sering saya katakan ikhwan, ketika para ulama menjelaskan tentang khusyuk dalam salat dan bagaimana khusyuk dalam salat, banyak macam-macam ulama yang kemudian memerinci gitu kan. Ada yang kemudian membuat teori-teori 1, 2, 3, 4, 5 sampai banyak gitu kan, bagaimana cara khusyuk sholat. Ya, seperti itu gitu kan. Ada yang mengatakan kita harus paham maknanya, ada yang mengatakan harus tahu artinya, macam-macam gitu. Ulama itu mengarang kitab-kitab yang menghantarkan bagaimana orang supaya khusyuk sholat. Tapi sebenarnya kata para ulama, muara itu semuanya, ya muara daripada teori-teori para ulama tadi, bahwa bagaimana caranya kita khusyuk dalam sholat, itu cuma satu sebenarnya, at-ta'zim. Ya,
seseorang mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kalau orang sudah bisa mengagungkan Allah Azza wa Jalla, sudah nggak usah ditanya bagaimana khusyuknya seorang ibadah, pasti khusyuk. Ya. Kalau orang sudah memiliki rasa ta'zim, ta'zim itu mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Karena siapapun yang mengagungkan siapapun, maka dia pasti akan merasakan tenang padanya. Ya, ketika kita berhadapan dengannya gitu kan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengagungkan Allah Azza wa Jalla, sudah nggak perlu ditanya, apa sih definisi khusyuk? Dia pasti khusyuk. Ya. Apa sih maksudnya mengagungkan Allah Azza wa Jalla? Kata para ulama, ketika seseorang sebelum sholat, dia banyak melakukan kebaikan. Dia banyak melakukan ibadah. Mungkin sebelum sholat dia memang rajin baca Quran, rajin zikir, rajin sedekah gitu kan, rajin berbuat baik, mencegah kemungkaran. Maka ketika dia sholat pasti dia khusyuk. Karena sebelumnya dia mengagungkan Allah dengan cara melaksanakan ketaatan. Coba kalau sebelum sholat Anda maksiat. Ya. Sebelum sholat memang orang ini tukang maksiat, tukang judi, tukang minum khamar, tukang zina, tukang ini. Ketika dia sholat pun asal-asalan. Ya, dia tidak akan mengagungkan Allah, tidak akan khusyuk di situ karena diawali dengan maksiat gitu. Tapi kalau diawali dengan ibadah, kemudian dia sholat, maka dia akan merasakan khusyuknya sholat. Maka kunci khusyuk sholat itu cuma satu, ta'zim. Ya, di pengagungan. Ketika seorang hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah melahirkan khasyah, rasa takut. Maka makna kata Ibnu Athiyah, walam yahsya illallah, ketika dia tidak takut kecuali Allah, dan ini ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid Allah gitu kan, adalah orang yang bisa mengagungkan Allah. Ya, maka di sini semua ibadah, bukan hanya sholat saja, semua ibadah. Kalau antum sodorkan rasa ta'zim kepada Allah, semua pasti khusyuk, pasti ikhlas, pasti tenang, dan begitu seterusnya. Jadi ayat ini menunjukkan di antara syahidnya walam yahsya illallah. Seorang tidak boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amana billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, dan apabila disakiti di jalan Allah, dia menjadikan fitnah manusia tersebut sebagai adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga faedah yang besar bagi antum para duat, bagi antum yang memegang sunnah Rasul, ya. Karena bagaimanapun kata Nabi SAW, al-qabid ala sunnah kal-qabid ala al-jamrah. Orang yang memegang sunnah itu seperti memegang bara api gitu kan. Kalau antum makin pegang sunnah itu, maka makin panas kita memegangnya. Kenapa? Pasti ada orang yang mengolok-olok kita. Pasti ada orang yang berusaha untuk mengalahkan kita. Baik dari luar ataupun dari dalam. Orang yang memegang sunnah itu seperti itu. Baik dari keluarga ataupun dari luar gitu kan. Pasti orang-orang itu akan diuji. Akan tetapi tidak boleh seseorang apabila diuji oleh Allah Azza wa Jalla, mungkin dicaci, dimaki gitu kan, diusir, antum menganggap bahwa usiran yang datang kepada antum itu sebagai azab Allah. Merasa sesak napasnya gitu kan, merasa enggak terima gitu. Enggak perlu. Ini ujian gitu kan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di antara manusia ada orang yang kemudian mengatakan kami beriman kepada Allah. Artinya dia betul-betul melaksanakan perintah, menjauhi larangan gitu kan, menikmati yang halal, menjauhi yang diharamkan, berusaha untuk menegakkan syariat gitu. Dan orang yang seperti ini pasti diuji. Makanya Rasulullah SAW ketika datang dengan Khadijah menemui kerabat Khadijah namanya Waraqah bin Naufal, dia beragama Yahudi, ya, beragama Yahudi, seorang rahib. Kemudian bertanya tentang apa yang ditemukan Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Jibril dalam bentuk aslinya, memiliki 600 sayap dan kemudian membacakan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga Rasul didaulat menjadi seorang nabi. Diceritakan kepada Waraqah bin Naufal. Apa jawaban Waraqah bin Naufal? Sesungguhnya makhluk yang kau temui itu adalah namus. Namus itu bahasa Arab, bahasa kita ini binatang bersayap. Dan namus itu suatu ketika pernah menemui Nabi Musa alaihi salatu wasallam, Nabi kami. Ya, menunjukkan bahwa paman Rasul ini, kerabat Khadijah ini seorang Yahudi, karena mengait-ngaitkan dengan Musa. Kemudian di ujung hadis, kata Waraqah bin Naufal, sesungguhnya tidaklah orang
membawa apa yang kau bawa ya Muhammad, kecuali pasti akan disakiti, kecuali pasti akan diuji. Ya kan? Di sini menunjukkan bahwa fitrah dakwah Rasul itu pasti ada yang menghalang-halangi. Itu pasti. Kalau orang berdakwah kemudian tidak ada ujian, itu dipertanyakan dakwahnya. Ya. Bukan berarti kemudian kalau dakwah buat masalah gitu, tidak. Ya. Pasti kalau dia menyampaikan yang hak, itu pasti akan diuji. Gak mungkin gak diuji. Karena Allah itu kalau mencintai seorang hamba pasti mengujinya. Kalau hamba itu ridho, Allah ridho. Kalau hamba itu tidak ridho, Allah murka. Ya, karena lurusnya seseorang itu apabila sudah diuji. Lah terkadang ada sebagian manusia yang ketika diuji dalam berdakwah, dia menganggap ujian Allah itu sebagai azabnya. Itu masalahnya. Ya, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh seseorang itu ketika diuji oleh Allah menyangka bahwa ujian itu sebagai azab bagi kita. Tidak, karena ujian bagi seorang yang beriman itu bukan azab. Ya, tapi memang ujian gitu kan, supaya Allah mengetahui Anda ini beriman atau tidak, jujur keimanannya atau tidak gitu, jujur niatnya atau tidak gitu, seperti itu. Ya, jadi tidak boleh seseorang menjadikan fitnah manusia seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan di sini ikhwan, faida udhiya fillah, kata-kata faida udhiya billah, apabila disakiti karena Allah, maka seseorang haruslah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini. Lah syahidnya dari pembahasan ini di sini, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau ingin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di sini tentang sifat-sifat sebuah kaum yang mereka mendustakan Allah Azza wa Jalla. Yang mereka mengaku beriman dengan lisan-lisan mereka, tapi hati-hati mereka kurang kuat dalam keimanan. Jadi apabila terjadi fitnah dalam dunia, kemudian mereka menjadikan bahwa fitnah itu sebagai ancaman dari Allah untuk mereka, sehingga di antara mereka ada yang murtad dari Islam, ada yang menjadi munafik, dan begitu seterusnya. Maka di sini syahidnya, jangan pernah takut dengan celaan manusia. Ya, jangan pernah takut. Ya, karena kita tidak boleh takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita menyampaikan yang hak kemudian dicela, nggak perlu takut. Itu syahidnya, karena kita tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Terkadang ada orang yang ada kekhawatiran dalam dirinya gitu. Kalau seandainya seseorang dicela, dimaki, dicaci gitu kan, gara-gara menjalankan sunnah Rasul, akhirnya dia takut. Rasa takutnya menghantarkan dia imma akhirnya futur. Ada orang yang seperti itu, mungkin lingkungannya ahli bid'ah, dia ahli sunnah sendiri. Ya. Karena rasa takutnya kalau umpamanya dia nggak ikut acara mereka, acara-acara bid'ah yang mereka lakukan, kemudian kita akan dicela, dikucilkan, tidak dianggap, tidak diundang, tidak macam-macam lah cerita kan. Akhirnya apa? Setan datang menakut-takuti dia. Sudahlah, hadir saja gitu kan. Kamu kan nggak ikut itu, hanya duduk-duduk saja, gitu kan. Awalnya di situ duduk-duduk saja. Ya. Kemudian duduk-duduk dapat berkat, pulang menikmati. Ya kan? Akhirnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, banyak yang seperti itu ya kawan. Banyak seperti itu. Apalagi dia seorang tokoh gitu kan. Mungkin awalnya orang biasa, ahli sunnah, kemudian dia jadi pengurus masjid, kemudian rupanya dia jadi tokohkan di situ. Akhirnya apa? Kemauan orang itu diikuti jadinya. Ini acara ini bagus gitu kan. Ini kan kemasyarakatan biar nampak persatuan, walaupun bid'ah hantam saja. Karena apa? Akhirnya apa? Futur. Dia takut kalau seandainya dia menegakkan kebenaran, takut akhirnya diusir dari situ. Minimalnya apa? Dipecat jadi pengurus. Gitu. Iya. Tengok kalau dia ayat ini jelas gitu menunjukkan kepada kita tentang takut itu ya seutama-utama ibadah. Seutama-utama ibadah, dan tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Ini tauhid, kita bicara tauhid masalahnya. Ya. Makanya Allah mengatakan wa minan nas, sebagian manusia, artinya tidak semua ya, min izli tab'id. Sebagian manusia ada orang yang mengatakan beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengamalkan sunnah Rasul gitu kan. Tapi apabila diuji, disakiti gitu, karena dia menjalankan perintah Allah, dia seolah-olah fitnah manusia itu sebagai adab Allah. Ini salah, enggak boleh. Ketika Allah menguji, memang ujian Allah gitu kan. Orang kan enggak mungkin enggak diuji, pasti diuji. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Pasti hari-hari itu akan berputar, kadang senang, kadang susah, kadang sedih, kadang tertawa. Itu sudah fitrah manusia.
Kadang diuji, kadang di atas, kadang di bawah gitu kan. Ya, ini kembali kepada fitrah manusia, kita percaya bahwa Allah ya yang membolak-balikan hari gitu. Baik. Kemudian jadi Saidnya sudah tahu di sini bahwa kita tidak boleh takut dengan celaan manusia. Ini tauhid. Ya, kita mempertahankan tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman Allah Azza wa Jalla, setelah kita ini 3 firman Allah di sini. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu an meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min dha'fil yakin an turdiyan nasu bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tikallah inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin." Sesungguhnya termasuk dari bukti lemahnya keyakinan seorang hamba. Ini bukti kalau seorang hamba itu lemah keyakinannya, keimanannya. Bila engkau mencari kerelaan orang dengan melakukan hal-hal yang dimurkai, supaya orang senang, gak apa-apalah ikut aja gitu kan. Ya, supaya orang-orang itu rela dengan kehadiran kita, ya sudah. Yang penting saya gak ikut komentar, diam saja walaupun hatinya mengingkari gitu kan. Nggak bisa ya ikhwan. Kalau antum tidak bisa ikut andil menyampaikan yang hak, antum keluar dari situ. Antum nggak perlu di situ gitu. Kecuali kalau antum bisa mengingkari, alhamdulillah. Ya, karena bukan hal yang darurah di situ. Nah di sini Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwa termasuk lemahnya iman seseorang apabila dia mencari orang rela kepada kita, orang senang kepada kita, tapi kita mencari dengan cara kemurkaan Allah. Karena bagaimanapun kata para ulama, ridhon nas ghayatun la tuhsah. Ya, kerelaan manusia itu bagaikan laut yang tak bertepi. Artinya apa? Nggak mungkin antum mengumpulkan manusia supaya orang itu senang sama kita. Nggak mungkin. Jangankan berbuat jahat gitu kan, berbuat baik saja. Orang ini jelas-jelas berbuat baik kan. Nggak semua senang sama kita kok. Ada yang senang, nggak ada yang senang. Itu sudah fitrah manusia. Yang baik saja kadang-kadang disenangin orang, kadang-kadang dibenci orang. Gitu. Apalagi yang berbuat jahat gitu. Maka mengambil kerelaan manusia itu sesuatu yang mustahil. Karena tugas kita ini hanya menyampaikan, orang itu mau benci, mau ini urusan mereka kan itu. Nah di sini Rasul ingin mengatakan bahwa bila engkau mencari kerelaan orang, jangan melakukan hal-hal yang dimurkai Allah. Engkau memuji mereka atas rizki Allah yang ia terima, dan engkau mencela mereka karena suatu rizki yang Allah tidak berikan kepadamu. Ini juga. Ya. Jadi dia satu waktu memuji orang-orang karena Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rizkinya kepada mereka gitu. Tapi satu sisi mencela sendiri gitu. Alhamdulillah, antum Masya Allah ya, Allah kasih rizki banyak. Rumahnya bagus, kasih mobil gitu kan. Ada ini, ada itu, udah naik pangkat, jabatan, gajinya banyak. Kalau ketemu orang dipuji gitu kan. Tapi ketika kena diri sendiri, dicaci maki Allah Azza wa Jalla tanpa tidak secara langsung. Kenapa saya nggak seperti itu? Ya, kenapa Allah engkau takdirkan aku seperti ini gitu kan? Tidak terima gitu. Ya, ada orang yang seperti itu. Itu lemahnya orang ini. Satu sisi kan bagus muji orang itu. Tapi ketika giliran dirinya sendiri dia nggak terima. Nah, itulah di sini dikatakan orang ini lemah imannya, lemah keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, pada Allah Subhanahu wa taala ketika membagi-bagi nikmat itu kan sangat adil sekali gitu. Dia saja yang enggak paham gitu. Kemudian di sini sesungguhnya rizki Allah tidak dapat dikapai berkat ambisi seseorang dan juga tidak bisa dihalangi oleh kebencian seseorang. Rizki Allah itu walaupun seluruh dunia hendak menghalang-halangi rizki kepada antum, kalau ditakdirkan antum dapat rizki, maka mereka tidak bisa menghalanginya. Walaupun satu dunia ini berusaha memberikan rizki kepada antum, tapi kalau Allah yang menghalanginya, maka rizki tidak akan sampai kepada kita. Udah banyak gitu. Coba lihat, terkadang di negeri kita ini ada pemilihan kepala daerah atau apa gitu kan, merasa bahwa dukungan manusia banyak, ya, pasti menang gitu kan. Ternyata hasilnya rupanya yang nggak ada dukungan yang menang.
Kan gitu kan. Ini kan terjadi gitu kan. Siapa yang menjadikan dia pemimpin? Yang mengangkat dia jabatan kalau bukan Allah. Ketika orang berprediksi dia kalah, ternyata dia menang. Kan banyak yang seperti itu. Ya. Semua orang bilang pasti dia kalah, ternyata Allah berkehendak lain, rupanya dia menang. Siapa yang menggerakkan manusia untuk memilih dia? Gitu? Allah. Ya. Jadi di sini sesungguhnya rizki Allah tidak dapat digapai berkat ambisi seseorang. Ya. Dan juga tidak bisa dihalang-halangi oleh kebencian seseorang. Ada seseorang yang berambisi kepada harta. Ya. Akhirnya dia melaporkan ke polisi supaya dicelakakan oleh dia. Macam-macam dilaporkan. Tapi rupanya Allah takdirkan dia lolos gitu kan. Dan tidak bersalah. Ya. Ada orang yang seperti itu gitu kan. Tapi ada orang-orang yang tidak dicelakakan, celaka sendiri. Ada orang yang berusaha dicelakakan, rupanya nggak celaka-celaka gitu kan. Jadi dari sinilah makanya termasuk kelemahan iman, kelemahan keyakinan seseorang itu ketika dia menganggap bahwa rizki itu bisa digapai oleh dirinya sendiri, ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka korelasi dari bab ini, dari bab yang kita kaji, hadis yang kita baca di sini dengan bab takut kepada Allah Azza wa Jalla, artinya jangan pernah takut dengan rizki Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin salah alamat gitu, maksudnya ketika memberikan rizki kepada kita. Tidak mungkin salah alamat. Allah itu tidak mungkin salah alamat karena seseorang tidak mungkin diwafatkan kecuali Allah sempurnakan rizkinya. Nggak mungkin. Ya, Allah itu sempurnakan rizkinya baru Allah wafatkan. Maka korelasi dari hadis ini dengan bab artinya kita boleh tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah yang menghalangi rizki kita, walaupun satu dia hendak berikan rizki, maka tidak akan sampai rizki itu. Tapi kalau seandainya seluruh dunia hendak menghalang-halangi rizki Allah, tapi kalau Allah memang mengizinkan rizki itu, pasti akan sampai kepada kita. Intinya tidak boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang terakhir, Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berusaha mencari keridhaan Allah walaupun berakibat menyebabkan manusia murka, niscaya Allah ridha kepadanya. Ini penting. Ya kan, kita menjalankan sunnah ini kan karena mencari ridha Allah. Antum mengajak saudara-saudara antum, istri kita, keluarga kita supaya meninggalkan hal-hal yang syirik, yang bid'ah, yang maksiat gitu kan, dalam rangka mencari keridhaan Allah. Kalau kemudian di perjalanan kita mendakwai orang, kemudian kita mendapatkan murka manusia, celaan manusia, tidak ada masalah. Ya, lebih baik kita dikenal oleh yang di atas daripada kita dikenal oleh orang yang di bawah gitu maksudnya ya. Kita lebih baik dapat ridha manusia daripada lebih baik ridha dari Allah daripada ridha manusia gitu maksudnya ya. Maka di sini barang siapa yang berusaha mencari keridhaan Allah walaupun berakibat menyebabkan manusia murka, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Allah pasti ridha kepadanya, dan kalau Allah sudah ridha, tidak ada siapapun yang bisa menghalang-halangi keridhaannya. Tapi kalau manusia ridha, belum tentu Allah ridha gitu kan. Kemudian selanjutnya, dan menjadikan manusia ridha kepadanya. Nah, di sini pahalanya. Ini balasan yang kedua. Ketika kita mencari keridhaan Allah, tiba-tiba manusia enggak ridha kepada kita, maka Allah akan ridha dan kelak Allah akan membuat manusia ridha kepadanya. Artinya Allah menjanjikan di sini. Ya kan? Ada janji yang menyusul. Ketika Allah ridha, Allah akan membuat orang itu ridha kepadanya. Kan yang membolak-balikan hati manusia kan Allah, bukan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Orang kan kalau Allah mau tadinya suka jadi benci. Ya, ada orang yang tadinya benci jadi suka. Itu kan Allah gitu kan. Ketika Allah ridho kepada dia, bisa saja orang yang dulunya nggak suka dengan kita, Allah balik-balikan hatinya kemudian jadi suka dengan kita. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan sebaliknya barang siapa
yang berusaha mencari keridhaan manusia, walaupun berakibat menyebabkan Allah murka, niscaya Allah murka kepadanya dan menjadikan manusia kelak akan murka kepadanya. Al jaza min jinsil amal namanya. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Ya. Dia berusaha mencari kecintaan manusia gitu kan. Enggak apa-apalah. Yang penting saya tenang di sini, saya aman di sini. Ya, mau ngikut mau yang bid'ah, mau yang syirik, enggak ada masalah gitu. Yang penting saya posisinya aman di sini. Saya baik dengan atasan, saya baik dengan bawahan, saya baik dengan masyarakat. Walaupun Allah murka gitu kan, nggak peduli gitu. Nah, kalau yang seperti ini kata Rasulullah SAW, maka kelak Allah akan menjadikan manusia murka padanya. Naudzubillah. Nah di sini korelasinya, di sini kembali bahwa hadis ini juga kita tidak boleh takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya seperti itu. Kita tidak boleh takut kepada manusia. Kalaupun manusia mencaci, memaki, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kemudian kita tidak takut kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikan hati manusia. Yakin, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan mengujinya. Kalau hamba itu redha, maka Allah redha. Kalau hamba itu murka, maka Allah lebih murka kepadanya. Ya. Sehingga hadis ini mengajarkan kepada kita, takutlah kepada Allah dan jangan takut kepada manusia. Manusia akan wafat. Orang yang kita takuti suatu ketika akan meninggalkan kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin meninggalkan kita. Wallahu a'lam. Ini diantara keterangan yang sebenarnya tidak perlu diterangkan ya. Antum baca sendiri sudah paham maknanya. Tapi tidak ada masalah kita saling memberikan nasihat. Baik. Mungkin sebelum saya tutup ada yang bertanya silakan. Ya. Kalau ketakutan kita terhadap kematian gimana? Takut kematian. Takut kematian kalau berimbas kepada meninggalkan ketaatan dan meninggalkan maksiat, maka takut itulah yang tidak dibolehkan. Kata Nabi SAW bahwa kelemahnya kaum muslimin itu ketika mereka dihinggapi penyakit wahan. Ketika ditanya apa itu wahan wahai Rasul, cinta dunia dan takut resiko. Cinta dunia dan takut mati gitu kan. Itu yang takut mati seperti ini enggak boleh. Terlalu cintanya kepada dunia karena takut antum meninggalkan dunia yang antum cari, ya kan? Dan antum takut mati, nah itu enggak boleh. Karena akan melemahkan keimanan. Karena kematian itu kalau dalam rangka jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, justru inilah yang dicita-citakan setiap muslim. Khalid bin Walid pernah ditanya, karena setiap dia berperang selalu menang. Selalu menang. Sampai makanya orang-orang, kalau bahasa kita ini akhirnya fanatik kepada Khalid. Kalau setiap jenderalnya Khalid, tenang semuanya. Seolah-olah keberanian itu muncul gitu kan. Tapi kalau jenderalnya yang lain itu udah mulai kurang gitu. Akhirnya di zaman Umar memecat Khalid. Kenapa? Takut ada kecenderungan mengkultuskan Khalid. Diganti oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah gitu. Tapi yang ingin saya katakan bahwa ketika orang-orang Romawi yang selalu kalah berperang dengan kaum muslimin meminta kunci kemenangan kaum muslimin, Khalid hanya mengatakan apa? Inilah kunci kemenangan kami. Li'annana nuhibbul mauta kama tuhibbul hayat. Karena kami mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ini yang jadi kunci, kata Khalid. Kenapa kami selalu menang? Karena kematian itu kami cintai. Sebagaimana kehidupan kalian cintai gitu kan. Kalau sudah cinta kehidupan berarti takut kematian kan itu. Kalau orang sudah cinta kepada kematian berarti dia benci kehidupan. Ya. Makanya kemudian kalau yang dimaksud takut kematian itu seseorang merasa belum waktunya memperbanyak amalan, masih banyak dosa, masih ada hal-hal dari kita yang perlu diperbaiki, sholat kita, ini ibadah kita, tidak ada masalah. Ya, makanya juga ada doa agar kita minta diperpanjang usia untuk memperbanyak bekal gitu kan. Ya, kalau yang takut seperti itu ya. Tapi ada juga orang yang takut kematian sampai stressing akhirnya nggak mau sholat, nggak mau ini, nggak mau itu. Ada orang itu takut mati gitu kan. Sampai dalam mimpi, ke bawah mimpi takutnya itu.
Akhirnya nggak mau ibadah, nggak mau ini, ya nggak boleh, itu setan itu. Ya, itu udah masuk setan yang seperti itu. Ya, itu yang banyak seperti itu biasanya. Saya juga pernah ketemu seorang ibu-ibu itu, dia stressing karena takut kematian gitu kan. Takut mati Ustaz saya itu. Ya, jadi saya tanya, ibu sholat? Enggak, katanya. Ibu kalau Ramadan puasa? Enggak juga, katanya. Lah, takut mati nggak sholat nggak puasa, di mana pula kan gitu. Jadi nggak tahu, dia mungkin bagian dari penyakit itu apa ya, nggak tahu juga ya. Ketakutan yang luar biasa. Ini nggak boleh seperti ini. Karena takut yang terpuji tadi, ketika takutnya mengantarkan kepada ketaatan dan takutnya berusaha meninggalkan kemaksiatan, itu takut yang terpuji. Tapi kalau takutnya kemudian tidak menambah ketaatan, bahkan juga tidak mencegah dari kemaksiatan, ya takut tercela. Takut kematian seperti itu tercela jadinya. Ya, lihat tingkat baiknya tadi, takut kematian itu apa gitu kan. Wallahu a'lam. Takut akan murka Allah terpuji. Karena kita tidak boleh merasa aman dari murka Allah. Banyak orang yang kemudian menghilangkan rasa takut dari murka Allah, akhirnya berbalik kepada merasa aman dari murka Allah. Jadi misalnya gini Ustaz, badai atau petir gitu ya, hujan besar. Deras. Jadi kita khawatir juga apakah ini murka Allah gitu. Tidak ada masalah takut yang seperti itu. Antum kan takut, intinya takut kepada Allah. Ya kan? Intinya kan antum takut kepada Allah. Kalau Allah mengirim suatu ketika azabnya kepada kita, kan itu yang kita takutkan. Apalagi yang kita takut kalau bukan itu. Kita kan takut Allah mengirim bencana, Allah mengirim azab sementara kita nggak siap. Ya, sementara keluarga kita belum siap, kemudian kita takut. Itu takut yang terpuji, itulah takut dalam bab ini. Bahwa kita tidak boleh takut kepada manusia, takutlah kepada Allah gitu kan. Karena itu semua bifi'lillah, dengan perbuatan Allah masalahnya, bukan perbuatan manusia kan. Badai itu bukan perbuatan manusia. Ya kan? Hujan itu bukan perbuatan manusia. Angin bukan perbuatan Allah yang buat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim sebuah bencana, bukan karena kita di situ meninggalkan sholat, tidak. Bukan karena kita meninggalkan ibadah, tidak. Terkadang Allah Subhanahu wa taala enggak hendak menguji seseorang. Tapi kebanyakannya ketika Allah kemudian mengirim sebuah bala, itu memang di situ ada orang yang bermaksiat. Dan orang yang ahli ibadah itu tidak memberi nasihat kepada orang yang maksiat untuk tidak berhenti dari maksiat. Itu kebanyakannya seperti itu. Makanya kenapa Allah mengatakan wal yakhshal ladzina law tarakuna min wal yakhshal ladzina dalam surah Al-Anfal itu wal yakhshal fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatan, takutlah kepada fitnah yang bukan hanya mengenai orang-orang yang zalim saja, tapi orang-orang yang baik pun terkena imbasnya. Nah, gitu kan? Kan banyak itu. Ketika Allah ngirim bencana tsunami, yang mati juga banyak orang-orang yang soleh di situ. Bukan orang-orang yang pengedar narkoba saja itu yang mati gitu kan. Karena ketika bencana Allah datang, maka Allah akan umumkan bencana itu. Bukan hanya sekedar orang-orang zalim saja, orang baik pun kena di situ. Makanya kenapa terkadang kita diperintahkan oleh para ulama untuk hijrah. Ya kan? Untuk hijrah dari tempat maksiat ke tempat yang baik. Untuk hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Supaya tadi salah satunya ketika datang azab Allah kita nggak di situ. Gitu loh maksudnya. Karena maksiat itu mengundang azab Allah, mengundang laknat Allah gitu. Nggak mungkin ahli ibadah mengundang laknat Allah. Kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kita, bukan begitu caranya. Biasanya pribadi-pribadi kalau orang yang beriman itu. Bukan mengirim bencana gitu, enggak. Tapi biasanya ke pribadi-pribadi masing-masing. Dia ahli sholat nih, ahli puasa, ahli sedekah, pokoknya ahli dalam ibadah. Paling Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan rasa sakit, kesehatan, anak-anak, ya mungkin tetangga, orang tua, begitu kan? Ya seputar itu aja. Ya, tapi kalau sudah azab yang besar gitu, model tsunami, model angin, model apa, itu bukan karena ujian kepada orang yang beriman, memang azab untuk orang-orang yang ahli maksiat di situ. Ya kalau kita nggak hijrah di situ, ya kita kena di situ. Kecuali kita orang yang berusaha untuk mengingkari kemungkaran dan menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan. Karena kata Rasul, diibaratkan orang yang membiarkan kemungkaran
itu seperti orang yang berada di atas perahu lantai 2 dan lantai 1 gitu kan. Di mana lantai 1, kalau seandainya dia minta air minum, maka dia naik ke lantai atas. Karena mungkin fasilitas airnya ada di atas lantai 2 gitu. Dan itu setiap hari seperti itu. Akhirnya terkadang ada orang yang gak enak, mungkin dia butuh air pas tengah malam orang lagi istirahat gitu kan. Akhirnya sebagian mereka tidak merasa enak gitu. Kalau kita terus minta air ke atas, kasihan juga orang di atas jadinya kan, menyibukkan kita orang di bawah. Akhirnya berpikir bagaimana kalau kita ambil air di bawah, dengan cara apa? Membolongi perahu ya, supaya kita ambil air dari bawah. Lah coba kalau dibiarkan bolong perahunya gitu, yang tenggelam bukan hanya orang yang di lantai bawah, sak perahunya tenggelam. Kalau seandainya orang yang di atas itu tidak memberikan pencegahan kepada orang di bawah, tidak mengingkari kemungkaran apa yang dilakukan orang yang di bawah, pasti akan tenggelam semuanya. Itulah Rasul mempermisalkan gitu kan, bahwa ketika kita hidup di lingkungan yang jahat, kemudian kita diam di situ, maka berarti kita pun akan terkena imbas fitnah Allah. Ya, kalau antum memang tidak bisa untuk mengingkari kemungkaran, hijrah dari situ. Ya, hijrah dari situ. Itu lebih baik gitu. Cari lingkungan yang baik, supaya kalau Allah memberikan azab kepada mereka, ya mereka saja yang kena, kita nggak kena gitu. Tapi kalau seandainya kita sudah berusaha mengingkari kemungkaran karena maksiat yang memang besar parah gitu kan, akhirnya Allah mengirimkan azab, kemudian kita terkena di situ, ya insya Allah kita bukan termasuk orang-orang dilaknat di situ. Wallahu a'lam. Ya. Yeah. Bagaimana tentang sebagian orang mungkin yang kehidupannya dari haram, kalau dibicarakan itu takut haram, takut maksiat itu. Takut maksiat namanya. Takut yang bisa menjerumuskan kepada yang diharamkan. Tadi kan saya katakan takut terbagi 3, ada takut syirik, ada takut haram, ada takut mubah. Ya kan? Nah, takut yang seperti itu takut haram. Ada orang kerja di bank, tapi jelas-jelas ribawiyah gitu kan, konvensional gitu. Mungkin kedudukannya sudah tinggi, gajinya besar. Kemudian dia baru ngaji, kenal salaf, kenal sunnah, dia tahu dalilnya riba haram gitu. 1 dirham uang riba sama dengan 36 berzina, umpamanya kan. Ketakutan dia. Akhirnya dia pengen keluar dari bank. Tapi akhirnya ada lagi ketakutan yang baru gitu kan. Kalau tadi kan takut dosa riba gitu kan. Sekarang lain lagi. Kalau itu takutnya terpuji tuh yang pertama itu. Datang lagi ketakutan yang kedua yang tercela. Takut kalau saya keluar gimana anak-anak saya? Gitu kan. Takut kalau saya keluar gimana istri saya? Gimana rumah saya? Siapa lagi yang bayar cicilannya? Macam-macam cerita. Nah, ini takut yang salah di sini. Seolah-olah apa? Dia tidak yakin bahwa Allah itu telah menyempurnakan rizkinya kepada kita. Dia nggak yakin gitu. Kalau dia yakin loh, Allah itu kan sudah menyediakan rizkinya kepada kita. Artinya sudah ditulis rizki kita di Lauhil Mahfuz. Bahwa si Anu itu dapat sekian, sampai mati pasti dapat sekian gitu. Bagaimana caranya? Ya. Kalau dia yakin dengan itu, dia keluar kemudian dia mencari nafkah dengan keyakinannya. Apalagi Rasul mengatakan, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairum minha. Apabila seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti yang lebih baik gitu kan. Pasti dia akan, nggak mungkin ditelantarkan sama Allah. Lah ketakutan seperti itu nggak boleh, itu ketakutan haram namanya. Tidak yakin dengan rizki Allah itu bahasanya. Ya cabut aja lah, bismillah. Gitu. Kalau memang jelas-jelas pekerjaan antum memang haram gitu kan, keluar saja. Keluar saja. Ya, terkadang ada memang jalur khutuwati syaitan. Mungkin setan ini mulai masuk gitu kan. Ada orang yang berpikir, ngumpulin modal dulu. Ya kan, mungkin dia kerja di bank, kumpulkan modal dulu banyak-banyak, berpikir gitu kan. Baru kemudian ambil usaha lain. Ada orang yang seperti itu. Sebenarnya ini juga langkah-langkah setan sebenarnya. Supaya dia lambat laun terjerumus juga gitu kan. Dia menikmati di situ. Ya kan, masih terikat juga di situ. Ya, tapi memang subhanallah, janji Allah itu, dulu saya pernah cerita sama antum, ada satu ikhwan kita di Batam ini. Setelah ngaji, dia masih punya kredit rumah tuh, kayak KPR gitu kan. Keyakinannya dia, saya salut sama ikhwan ini. Keyakinannya dia ingin meninggalkan riba luar biasa. Akhirnya dijual rumah itu. Padahal masih dijual gitu kan. Semua keluarga mencela dia. Sampai dia nangis datang ke saya, nangis-nangis gitu kan.
Mana Ustaz, keluarga saya mencaci maki saya gini gara-gara mau jual rumah, nanti ada yang mengatakan nanti kamu nggak bisa beli rumah lagi, kamu ntar lagi mau pensiun, macam-macam ceritanya pokoknya. Tapi keyakinan dia luar biasa, dijualnya rumah itu karena ingin terbebas dari riba gitu kan. Allah takdirkan ada orang jual rumah bagus, murah gitu kan. Di hari dia menjual rumah, ada orang yang jual rumah, dia bisa melunasi hutang-hutang dari uang penjualan rumah, dan sisanya dia bisa beli rumah lebih baik daripada rumah dia. Itu subhanallah, kan Allah yang buat kayak gini. Kita kan bukan kuasa kita gitu. Kuasa Allah semuanya, Allah yang ngatur. Itu kalau memang kita ikhlas mau meninggalkan yang diharamkan, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Artinya hadis tadi betul. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik kepada dia. Nah, inilah buktinya. Ya kan? Itu kan satu di antara 1000 orang, Ustaz. Belum tentu kalau saya kayak gitu seperti itu saya juga dapat gitu. Ya antum maksudnya ngarep antum. Itu. Wallahu a'lam. Iya, sekarang kan masalahnya gini, akhi. Antum ingin menjalankan sunnah di tengah-tengah orang yang rusak. Ya kan? Berarti pahala antum sebenarnya luar biasa gitu kan, karena Rasul mengatakan bahwa orang yang menjalankan sunnah di tengah orang yang rusak itu pahalanya sama dengan pahala 50 sahabat yang beramal seperti yang antum amalkan gitu. Itu kalau antum memang hidup di tempat yang rusak gitu. Sekarang apa alasan antum untuk tidak menjelaskan bahwa antum itu tidak bisa hadir di situ? Nah, ini kan harus ada jelas juga kan. Antum diundang acara bid'ah namanya kan. Kenapa antum tidak jelaskan? Maaf, ini keyakinan saya. Ya, walaupun kita satu warga di sini, insya Allah saya akan berusaha untuk bermuamalah dengan cara baik di sini, kerja bakti apalah saya hadir. Tapi khusus yang ini, gitu kan, saya nggak bisa nambahnya. Kalau bahasa dengan orang kafir itu lakum dinukum waliyadin lah kan gitu, gitu kan. Kayaknya dalam hal ini saya nggak bisa, saya punya pemahaman ini salah, gitu kan. Makanya saya nggak bisa hadir, afwan, gitu kan. Saya kira kalau antum bisa menjelaskan seperti itu, mungkin dia nggak akan undang antum lagi. Tapi kalau antum menghindar, terus datang itu, pasti datang. Besok lagi diundang, antum cari alasan lagi. Besok lagi diundang, antum cari alasan lagi. Sampai kapan antum kayak gitu kan? Antum menghindari bid'ah, terjerumus kepada perbuatan dosa yang lain, walaupun mungkin di bawahnya. Ya. Kecuali kalau antum untuk kemaslahatan, contoh kemaslahatan. Ada acara antum diundang keluarga. Antum tahu ini acara ini jelas bid'ah. Ya. Tapi kan antum satu sisi ini keluarga. Saya kalau nggak hadir, saya bisa masalah. Nanti hubungan retak keluarga, nanti saya diputus silaturahim, macam-macam umpamanya kan. Lah mungkin dalam kondisi seperti ini ya antum lah cari alasan yang tepat walaupun harus berbohong. Makanya ada istilah akhafu dararaini, mengambil yang paling ringan madaratnya. Kalau saya berdusta, ini lebih ringan daripada saya ikut serta. Nah, ya sudahlah, saya cari alasan saja. Entah alasan antum nggak sehat, atau alasan antum sibuk, padahal antum dibuat-buat. Karena antum mengambil dalil tadi bahwa idza ta'addada adadul mafasid yurtakabul adna minal mafasid. Kata Abdurrahman As-Syi'di di dalam kitab Qawaid Fiqhiyah, apabila terkumpul dua kerusakan dalam satu waktu dan antum tidak bisa menghindar dari kedua-duanya, maka ambil yang paling ringan. Satu sisi berdusta dosa, kerusakan kan? Menghadiri tempat itu lebih dosa lagi, lebih rusak lagi kan? Cari yang lebih ringan. Mana? Berdusta sajalah. Nah, gitu. Jadi lihat konteksnya. Jangan antum membiasakan karena hati ini takut gitu dengan masyarakat gitu kan. Antum nggak terus terang aja lah. Saya kira kalau terus terang malah enak loh. Ya, afwan lah, nggak bisa ini kayaknya menurut keyakinan saya nggak boleh ini gitu kan. Kata Ustaz saya nggak boleh gitu. Nggak apa-apa, kambing hitamkan saya aja gitu. Kayak Ustaz Abu Mayrah nggak boleh katanya. Iya. Enggak, memang begitu loh. Kalau orang udah tahu memang begitu. Kita pun dulu waktu di Bengkong Nusantara juga gitu. Kita pertama datang ke sana, kita jelaskan ke masyarakat situ. Kalau acara-acara seperti itu kami nggak bisa hadir. Ya maaf, Pak RT, Pak RW maaf, nah, gitu kan. Akhirnya pernah diundang ya, tapi nggak ada masalah karena
Kalaupun ada acara-acara warga kita hadir, tidak ada masalah. Iya kan? Ini pengalaman keluarga. Saya tuh punya kakak ipar, ya, kakak ipar di Jawa Barat. Itu, masya Allah, memang saya akui akhlak beliau. Beliau orang yang mengenalkan sunnah ke saya dulu. Menikah dengan anak Bu Lea gitu, masih ipar juga jadi. Setiap kerja bakti warga selalu hadir. Di mana RT dia hadir. Walaupun bukan RT-nya. Ya, kan di desa kan begitu. Desa itu selalu di beberapa RT ada kerja bakti apa. Tapi untuk desa-desa saya, namanya Desa Lewi Kujang, Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ya. Jadi di desa saya itu, walaupun di gunung-gunung, gitu, ada kerja bakti, ini saudara ipar saya itu selalu hadir di sana. Sampai dikenal gitu. Kan janggutnya panjang. Pak Janggut datang tuh. Iya, dikenal, subhanallah, kenal luar biasa itu. Setiap ada kerja bakti mesti ada hadir dia. Paling banter udah bawa cangkul, bawa golok. Paling pagi dia hadir. Jadi dikenal. Karena muamalahnya bagus gitu kan. Ya. Tapi kalau sudah acara-acara yang menyimpang, bid'ah syirik, hadir, enggak mau. Tapi ketika dia meninggal, subhanallah, yang nyolati banyak sekali. Warga itu datang nyolati dia. Padahal dia, orang udah tahu nih anti bid'ah nih orang ini. Itu kan. Oh, anti semuanya dia. Tahu keras. Apalagi ini link keras memang dia kan. Gak cocok dengan saya, lebih keras lagi dia gitu kan. Tapi karena muamalahnya bagus dengan warga, ketika dia meninggal, subhanallah, nyolati banyak sekali. Ngakuin semua warga kehilangan dia. Ya kan? Kehilangan dia gitu. Padahal kalau bicara ya di kampung antum tahu lah, kalau bicara masalah orang yang sunnah dengan bid'ah itu kan nampak kali ininya ya, lain dengan di kota nggak peduli. Kalau di kampung kan jadi cibiran orang gitu. Tapi dia sabar seperti itu. Ketika dia meninggal yang nyolot itu banyak sekali. Warga situ ngakuin gitu kan akhlaknya. Kan bisa dengan cara itu gitu maksudnya. Saya ini pengalaman keluarga gitu kan. Dengan cara itu rupanya bisa juga kita terapkan di masyarakat gitu kan. Ya, wallahu a'lam.